Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV1 yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali saya Rizky Kinos akan menemani Anda pada kali ini. Karena biasanya berganti-ganti hostnya, ada teman-teman host saya lain juga yang akan menemani Ustadz Abdul Somad, menemani Anda dalam bersantap sahur di indahnya Ramadan. Selamat pagi semuanya yang ada di studio. Sambil ganyem ya, nggak apa-apa. Yang penting perutnya kenyang supaya insya Allah mudah-mudahan puasa kita dimudahkan, dilancarkan, dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, di indahnya Ramadan pada kali ini pemirsa, kita akan membahas tentang tema yang seru sekali. Ibaratnya nih pemirsa, sebuah madrasah. Bulan Ramadan ini adalah tempat bagi kita untuk mendidik dan menempa diri. Karena ibarat madrasah, maka tentunya ada yang namanya guru pembimbing, ada yang namanya kurikulum, ada yang namanya peserta didik, kemudian juga ada mata pelajaran, ada ujian, dan juga ada tujuan dari pendidikan. Nah, hal ini juga nih pemirsa yang sangat penting, sangat berpengaruh yang menentukan sah atau tidaknya puasa kita. Menentukan apakah diterima atau tidaknya puasa kita. Kemudian bagaimana nih kita bisa lulus dari madrasah Ramadan ini, bagaimana caranya supaya kita bisa lulus dari menempa diri di madrasah Ramadan. Nah, yang akan membahas tema ini tentunya selain ada Ustadz Abdul Somad yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah Mas Rizky. Jangan bosan ketemu saya Pak Ustadz. Ya, insya Allah antum juga nggak bosan. Amin, amin, amin. Ada sahabat dekat dan juga akrabnya, ada Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum. Masya Allah, begitu buka masker itu auranya ya. Oh iya. Aura bapak-bapak gitu loh. Iya, iya Pak. Ganteng banget. Sehat Pak Ustadz? Iya alhamdulillah, itu sama. Saya Ustadz Abdul Somad tuh walaupun tua tapi nggak kelihatan muda. Iya. Sama aja dong. Enggak, tapi alhamdulillah ini saya senang dan ini sesuai Rizky. Saya sebetulnya kalau mau nanti mau saya traktir makan siang. Kalau mau. Kenapa enggak? Iya. Ya silahkan. Oh jadi mau, insya Allah alhamdulillah baik mau banget. makan seberapapun boleh ya. Kan lagi puasa Pak Ustadz? Iya makanya mau saya traktir. Dan niat sudah baik. Mau begitu aja Pak Ustadz, dari dulu nggak pernah berubah. Nggak masalah ya pemirsa, sambil menikmati santap sahur yuk langsung kita dengarkan tausiah pertama yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Mas Rizky, Ustadz Wijayanto, adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, pemirsa TV1 dimanapun berada. Dulu ketika awal-awal masuk kampus zaman saya, ada namanya ospek, orientasi pengenalan kampus. Ya. Datang jam 6 subuh. Lalu kemudian suruh buka baju masuk gorong-gorong. Lalu kemudian ada jengkol, petai diikat di macam-macam zaman itu dulu. Lalu artinya apa? Ini proses pelatihan. Lalu kemudian ketika jadi CPNS, calon pegawai negeri sipil mau naik menjadi PNS, ada pelatihan lagi sekian jam. Namanya LPJ. Artinya apa? Selalu ada pelatihan-pelatihan. Nah, umat Islam setelah dia bersyahadat, dia sholat, dia zakat, ada yang disebut dengan sebuah pelatihan yang dikenal dengan madrasah Ramadan. Penempaan diri seorang mukmin itu dalam bulan Ramadan. Apanya yang dilatih? Terserah mau dari bawah atau dari atas atau ke bawah. Yang jelas yang pertama kepalanya dulu. Kenapa Ustadz awali dari kepala? Karena biasanya orang lahir kepalanya duluan. Ada juga yang kakinya duluan, biasanya pemain bola. Di saat bulan Ramadan, kepala kita ditempa untuk memikirkan yang baik-baik saja. Kalau sampai kita pikirkan sesuatu yang tidak baik, walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Ketika dia memikirkan sesuatu yang tidak baik, tidak diridhai Allah, tidak disukai Allah, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Segera beristighfar. Zakarullah, ingat Allah, fastaghfirullaha lidzunubihim, langsung berzikir mengingat Allah, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni insyaallah. Lalu kemudian dari mulai isi kepala ke mata. Mata juga ditempa. Apa kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ali? Ya Ali, wahai Ali, la tatsbi'in nazratan nazrata. Jangan kau ikuti pandangan pertamamu disusul dengan pandangan berikutnya. Artinya kalau terpandang, terlihat, tidak sengaja, laka. Itu berarti memang ya seperti nikmat lah.
untukmu. Tapi jangan diteruskan. Begitu terpandang langsung. Nah, maksudnya langsung alihkan pandangan. Bukan begitu terpandang langsung nggak kedip. Bukan itu. Lalu kemudian telinga, dengarkan yang baik-baik saja. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya selama di bulan Ramadan ini telinga saya mendengarkan tausiah. Terus saya sangat senang sekali tausiahnya Ustaz. Habis sholat subuh saya mendengarkan tausiah. Saat berangkat ke tempat kerja saya pun mendengarkan ucapan jamaah ini. Masya Allah, dia dengar tausiah dalam hati saya. Berarti dia dengar tausiah saya. Lalu kemudian, Alhamdulillah Ustadz, saya dengarkan tausiah sahabat Ustadz yang di TV One itu. Siapa? Ustadz Wijayanto. Saya ikut senang juga, karena sahabat saya. Maka, telinga dilatih untuk mendengarkan yang baik-baik. Adapun kalau ada orang ngajak untuk bicarakan yang tidak baik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya si Anu, kabarnya anaknya sudah hamil, tidak menikah, sudah dihilang. Saya tidak mau mengotori telinga saya untuk mendengarkan sampah ini. Stop. Jangan lagi lanjutkan. Kalau mau lanjutkan, nanti setelah azan maghrib. Disinilah rusaknya, penempaan itu sudah dirusak. Belum lagi keluar Ramadan sudah dirusak. Ikiran kepala, mata, telinga, lalu kemudian mulut. Pada saat itu tidak akan ada orang yang mau berbicara yang tidak baik-baik. In qatalahu ahadun, kalau ada yang ngajak kelahi. Syatamahu, mencaci maki, sumpah serapah. Kamu bangsat, kamu nakal, kamu jahat. Dia diam saja, dia tidak melawan. Seandainya ada orang yang ngajak kamu kelahi, mencaci maki, sumpah serapah, falyaqul inni shaim, 2 kali. Aku sedang puasa. Dia tetap ngotot juga. Aku sedang puasa. Dia tetap ngelawan, ngajak berantem juga. Aku sedang puasa. Aku sedang dalam keadaan puasa. Ketika orang sedang dalam keadaan puasa, asupan gulanya kurang, maka pada saat lapar emosinya naik. Ya. Kalau pada saat lapar gula kurang, pikiran suntuk, naik, emosi bisa ditahan, apalagi nanti di luar Ramadan tentu lebih bisa menahan. Inilah madrasah Ramadan. Lalu kemudian hatinya hanya memikirkan kasih sayang, merasakan tenggorokan kering kerontang, merasakan bagaimana hausnya mereka. Kalau aku selama ini apa yang mau aku minum ada, apa yang mau aku makan ada, tapi mereka saudara-saudaraku itu bagaimana? Lalu kemudian perutnya dia latih lagi. Selama ini perut ini belum lapar udah diisi. Baru sedikit saja sudah diisi. Pagi diisi, siang diisi, malam diisi, sampai dokter yang mengatakan, dia periksa, ini kelihatannya ususnya bocor ini Pak. Kenapa diisi terus nggak penuh-penuh? Maka akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Segala pokok pangkal masalah kesehatan kita berawal dari perut. Al-ma'idatu baitu kulli da. Lambung adalah induk dari segala macam penyakit. Makanya biasanya orang mengatakan, kamu nggak makan? Saya lagi diet. Kenapa? Karena sudah dilarang dokter jangan banyak makan, nanti akan terjadi penumpukan naik kolesterol, gula darah, jantung koroner. Semua berawal dari makanan-makanan. Dan pada bulan puasa itu kita memang dilatih betul tentang makan. Kaki. Pada saat bulan puasa kaki kita hanya melangkah sholat. Sholat subuh berjamaah karena ada kajian. Nanti di duha ada kajian duha. Sholat zuhur berjamaah ada kultum. Kajian asar lagi sholat berjamaah. Maghribnya tetap juga berjamaah sholat. Memang berbuka puasanya di rumah. Tapi kemudian setelah buka puasa, minum sedikit, 2 teguk, 3 teguk air, makan kurma sunnah, lalu kemudian ke masjid sholat maghrib. Lalu kemudian sholat isya. Sholat isya pasti dia duduk sejenak mendengarkan kultum menjelang tarawih. Lalu kemudian sholat tarawih, selesai sholat tarawih, sholat witir. Setelah sholat witir dia tidak pulang ke rumah, masih ada tadarus membaca Al-Quran. Melatih ukhuwah Islamiyah yang selama ini tidak pernah ketemu di masjid. Tiba-tiba datang ke masjid. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Tinggal di mana? Di komplek blok apa? Nomor berapa? Gimana kabarnya? Anak-anaknya, keluarganya sehat walafiat? Ada tegur tapa, ada bersalaman. Kalaupun mungkin karena keadaan COVID, dia tetap mengucapkan salam dari jarak jauh, tapi hatinya tetap dekat. Ini pendidikan Ramadan ini mesti dibawa keluar sampai ke bulan Syawal. Kenapa? Karena Ramadan bukan bulan menumpuk amal, tapi Ramadan adalah bulan membiasakan diri beramal. Ramadan bukan bulan rutinitas sehingga kita terjebak pada ritual, tapi Ramadan adalah bulan
bagaimana kita membiasakan diri. Pepatah orang Melayu mengatakan Allah bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa ke masjid, terbiasa baca Quran, terbiasa dengar tausiah, tausiahnya sampai 7 kali sehari. Tausiah subuh, tausiah duha, tausiah zuhur, tausiah asar, tausiah maghrib, tausiah isya. Menjelang tarawih, tausiah iktikaf 10 terakhir. Maka ini full kajian. Maka di bulan Ramadan itu ada 3 yang meningkat. Meningkat amalnya, meningkat ilmunya, meningkat ikhlasnya. Gimana selesai Ramadan? Ada peningkatan. Alhamdulillah Pak Ustadz, 3 meningkat. Apanya? Meningkat gula darah, meningkat kolesterol, meningkat berat badan. Na'udzubillah. Terima kasih Pak Ustadz, Masya Allah. Jadi itulah mungkin sedikit pendidikan dari Madrasah Ramadan. Ternyata puasa bukan hanya melatih perut dan lambung aja. Dari kepala sampai ujung kaki dilatih di Madrasah Ramadan. Udah siap belum? Harus siap. Siap nggak siap? Harus siap. Mudah-mudahan kita lulus ya dari Madrasah Ramadan ini. Baiklah pemirsa, sesaat lagi kita akan mendengarkan tausiah berikutnya. Masih berhubungan dengan Madrasah Ramadan ini nih. Ibarat madrasah pemirsa, ada tentunya yang namanya kurikulum dan juga silabus. Kalau sekolah pasti ada kurikulum ya. Apa sih makna hal tersebut dan apa kaitannya dengan bulan Ramadan? Kalau penasaran, jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TV One, kembali lagi di Indahnya Ramadan. Yuk kita lanjutkan mendengarkan tausiah berikutnya dari Ustadz Abdul Somad. Pak Ustadz, ibarat madrasah ada kurikulum dan juga silabusnya nih. Ya. Apa sih makna hal tersebut dan apa kaitannya sama bulan Ramadan? Kalau kita belajar hanya sekedar dengar, nonton di YouTube, atau nonton TV, atau mungkin kita tidak ada kurikulum, tidak ada silabus. Tapi kalau di kampus, ini semester 1 ada mata kuliahnya, 16 tatap muka, 2 SKS, pertemuan pertama, pengenalan, orientasi, pembagian mata tugas, ada 13 kelompok, nanti metodenya presentasi, lalu kemudian ada mid semester, ada UAS, nilai diambil dari kehadiran, dari ujian, artinya tersusun, rapi. Begitu juga dengan Ramadan ini. Maka Ramadan ini yang dibentuk dalam diri manusia ini secara umum ada 3 yang dibentuk. Yang pertama ibadah fisik yaitu badan. Maka badannya bergerak, tegak, rukuk, sujud, tegak, rukuk, sujud, tegak, rukuk, sujud. Badan bergerak. Tidak ada orang yang puasa yang badannya tidak bergerak. Yang selama ini sebelum puasa yang bergerak itu cuma rahangnya aja. Maka ketika Ramadan berapa rakaat sholatnya? Semakin banyak, apalagi kalau i'tikaf di 10 hari terakhir. I'tikaf Rasulullah SAW fil ashril awakhir min Ramadan. Maka selama di masjid itu masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid. Lalu kemudian sholat sunat wudhu. Kalau kebetulan pagi sholat sunat duha. Kalau kebetulan malam sholat sunat tahajud. Lalu kemudian sholat sunat hajat. Lalu kemudian sholat sunat taubat. Lalu kemudian sholat sunat witir. Lalu kemudian setelah itu membaca Al-Quran. Ada idgham, ada ikhfa, ada qalqalah, ada gunnah. Lalu kemudian dengan makharijul hurufnya, napasnya. Semua fisik ini bekerja. Lalu kemudian kalau dia membantu orang lain mengantarkan makanan, mengusap kepala anak yatim, maka ini semua adalah ibadah fisiknya. Lalu kemudian ada yang ditahan, matanya ditahan, telinganya ditahan, mulutnya ditahan. Inilah makna dari kata imsak. Amsaka yumsiku, imsak artinya menggenggam. Kenapa? Digenggam sampai tidak lepas karena kontrol terhadap diri luar biasa. Ini fisik. Yang kedua ada di sana namanya ibadah harta. Ibadah harta itu kita tahu dalam bentuk zakat, wakaf, infak, sedekah. Ada zakat di bulan Ramadan, yaitu yang kita kenal dengan zakat fitrah. Zakat fitrah sudah bisa dibayar terlepas dari beberapa pendapat mazhab. Ada yang mengatakan sudah bisa dibayar pada awal-awal Ramadan. Bahkan di sebagian tempat sebelum mudik, jamaah sekalian bayar zakat fitrah seminggu sebelum berangkat. Walaupun wajibnya bayar zakat fitrah itu adalah setelah tenggelamnya matahari pada hari terakhir Ramadan. Kalau kebetulan Ramadannya tanggal 30, tenggelam matahari sore itu sampai besok khotib naik mimbar, baru dia wajib bayar zakat fitrah. Jadi siapa yang pelit, bakhil, nggak mau bayar zakat fitrah, silakan mati sebelum azan maghrib. Siapa saja yang hidup di atas dunia ini sebelum khotib naik mimbar, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Istrinya hamil, sudah USG kembar, maka dia berdoa jangan sampai anak ini lahir sebelum khotib naik mimbar.
Karena mesti bayar zakat fitrah. Alhamdulillah, lahir anak setelah khotib di atas mimbar. Allahu Akbar, kata khotib. Terkejut istrinya, lahir. Anak pertama Fitriana, adiknya Fitriani. Gara-gara lahir di Idul Fitri. Nah, ini semua ada di sana, ibadah harta, mengeluarkan uang untuk bagi makan fakir miskin, sedekah. Dan banyak sekali umat Islam di Indonesia bayar zakat malnya malah di bulan suci Ramadan. Karena dengan membayar zakat mal di bulan suci Ramadan ada beberapa keistimewaan. Yang pertama, mudah ngingatnya. Karena kalau pakai kalender Masehi, karena kita bayar zakat fitrah itu dipakai kalender Hijriah. Setiap bulan Ramadan dia ingat. Yang kedua, ada keutamaan limpahan pahala berlipat ganda yang ada di bulan Ramadan. Yang ketiga, ada saudara-saudara kita buruh, mohon maaf, pekerjaan mereka halal tapi berat luar biasa. Menggali parit untuk menanam kabel optik, untuk ngecor gedung-gedung pencakar langit. Maka pada bulan suci Ramadan dia cuti dulu dan makannya bisa terbantu dengan zakat yang diberikan saudara kita. Tapi bagi yang tidak membayar zakat, man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka puasa pada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Tapi ini motivasi, artinya apa? Dia tetap juga puasa. Jangan sampai kamu nggak puasa, saya sudah belikan 100 nasi bungkus, jadi 100 hari ini saya nggak puasa. Ini penting. Ada amal harta, ada amal badan, satu lagi ada amal hati. Amal hati ini tidak keluar keringat, tidak keluar uang, tidak berdarah-darah, tidak bergerak sama sekali. Tadi ada amal hati. Amal hati itu apa? Amal hati rela, ridha, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang ada, makanan tersedia. Siapapun tidak bisa melarang, dia punya jabatan, dia punya kekuasaan, tapi dia tidak makan. Kenapa? Karena dia sedang menahan hatinya. Di saat itulah raja-raja, penguasa-penguasa, orang-orang kaya tidak bisa menunjukkan keangkuhan, kesombongannya. Kenapa? Dia tidak dikawal oleh siapapun. Tidak ada malaikat yang mengatakan kalau kau makan maka tenggorokanmu putus. Nggak ada. Kalau kau minum maka lambungmu bocor. Tidak ada. Tapi pada saat itu dia mampu menahan, ridha, menerima, tawakal, qanaah, ini semua adalah amal-amal hati. Dan penerapannya dalam Ramadan itu diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedemikian rupa. Dari mulai awal Ramadan, awaluhu rahmah, rahmat Allah. Di tengah Ramadan, awsatuhu maghfirah, dapat ampunan Allah. Dan akhir Ramadan ada itqum minan nar. Jadi dengan melewati madrasah Ramadan dengan kurikulum dan dengan silabusnya, keluar dari Ramadan itu dia tidak menjadi sarjana, tapi keluar dari Ramadan dia menjadi bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Bayi tidak berdosa, sehingga apapun yang dilakukan bayi orang tidak marah. Mas Rizky kalau sedang gendong bayi tiba-tiba bayinya kencing, marah nggak? Enggak, lucunya. Coba kalau yang kencing bapaknya. Jadi ini semua adalah buah dari madrasah Ramadan. Masya Allah, terima kasih Ustadz Abdul Somad. Mungkin ada yang mau tambahkan Ustadz Ujaya dengan kurikulum madrasah Ramadan ini? Iya, karena kurikulumnya banyak sekali, makanya tidak mungkin saya terangkan sekarang. Ini juga strategi marketing biar tahun depan saya masih diundang sini lagi. Amin, amin. Tapi prinsipnya adalah satu, karena puasa itu sebetulnya kan arahnya bukan sekedar ada 3 rongga yang dipuasakan. Ya. 1 rongga perut, artinya bagaimana tidak sekedar makan, minum. Al-Ghazali juga mengisyaratkan puasa itu ada 3. 1, puasa tidak makan, tidak minum, dan tidak syahwat. Ya. Yaitu apa yang di antara 2 bibir dan apa yang di antara 2 paha. Itu dipuasakan. Di antara 2 bibir ya makanan, minuman, perkataan, termasuk apa yang ada di dalamnya. Termasuk iri, dengki, serei, dahwen, panasten, open, tumbak cucuan, gendong mes, pratul, atul-atul, fitnah, ghibah, namimah, bakhil, cetil, medit, demit, pelit, mentel, bawel, cerewet, serigis, infotainment, gosip, dan selian lain. Namimah, fitnah, segala macam. Yang kedua adalah apa yang di antara 2 paha, yaitu syahwat. Maka puasa tidak sekedar rongga perut, tapi juga indera. Setelah dia puasakan tidak makan, tidak minum, maka indera kita, indera penglihatan kita, pendengaran kita. Karena kenapa? Pendengaran dan penglihatan itu berpengaruh kepada keimanan kita. Dan yang terakhir adalah puasa di dalam hati, itu jauh lebih penting. Karena inti dari puasa adalah ya bagaimana nafsu ini dikendalikan. Itu sementara untuk pengantar kita. Allah. Terima kasih Ustadz Wijayanto. Dan tentunya kita masih akan membahas nih tentang madrasah Ramadan ini. Kalau tadi kurikulumnya sudah dibahas, ada 3 nih, ibadah fisik, ibadah harta, dan juga ibadah hati. Nah pertanyaannya, terus siapa nih yang menjadi peserta didik dari bulan Ramadan atau madrasah Ramadan ini?
Siapa saja kan mereka? Kalau penasaran jangan kemana-mana, akan kita jelaskan selengkap-lengkapnya hanya di Indahnya Ramadan. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi di Indahnya Ramadan. Sekali lagi selamat menyantap sahur. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang ada di sini, teman-teman dari Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta juga silakan menikmati santap sahur yang sudah kami sediakan. Enak nggak? Enak. Masa? Dinikmati kan kalau kata Pak Ustadz Abdul Somad. Cukup lewat tenggorokan, itu yang sudah diperlukan sudah cukup semua. Betul Pak Ustadz ya? Betul. Gak perlu berlebihan. Oke, kita lanjut yuk. Ustadz Wijayanto, tadi sempat dibahas di segmen terakhir. Karena Ramadan ini adalah istimewa. Nabi Yakub alaihissalam itu punya 12 anak. Tapi semua manusia pasti punya anak yang lebih disayangi. Nah, artinya apa? Ternyata kalaulah Nabi Yakub itu 12 anak, maka anak yang paling istimewa adalah Nabi Yusuf. Demikian juga 12 Ramadan ini, 12 bulan ini yang paling istimewa adalah Ramadan. Artinya apa? Karena disinilah tarbiyah rohaniah luar biasa. Kita semuanya adalah termasuk orang yang peserta didik. Siapa yang sudah balik, dia sudah berakal, dia sudah tamyiz, semuanya, maka itu sudah kewajiban. Maka karena kita adalah peserta didik, kita juga harus mendidik anak-anak kita. Paling tidak, pertama, di saat pandemi ini luar biasa pembelajaran Ramadan. Minimal memfungsikan rumah kita kepada 4 hal. Gagal kita punya rumah kalau di saat pandemi di bulan Ramadan 4 hal ini tidak ada di dalam rumah kita. 1, pastikan rumah jadi musola. Rumah jadi musola bukan berarti kita bangun musola di rumah kita, bukan. Ada di mana ibadah di rumah kita. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran seperti kuburan. Masaul ladzina yadhkurubau walladzina la yadhkurubau kamasail hayy wal mayyit. Orang itu kalau ada bacaan Quran di rumahnya dan tidak ada, kayak orang hidup dan orang mati. Orang hidup itu mahal. Orang mati nggak ada harganya. Orang hidup boleh temannya Rizky datangkan ke sini. Jauh lebih mahal daripada datangkan Ustadz Abdul Somad. Hanya untuk mencari alamat palsu saja, atau hanya untuk menarikan lagu wiri piri apapun itu bisa mahal, lebih mahal. Hanya untuk goyang ngebor, ngecor kayang, meledak begitu rupa bisa mahal karena masih hidup. Tapi kalau udah mati kalah dengan binatang paling kecil, teri. Teri itu kalau udah mati jenazahnya, jenazah teri. Almarhum teri itu masih jadi komoditi ekspor. Berapa kali saya nolong teman-teman jamaah umroh dan haji ketangkap di Jeddah dikira menyelundupkan ganja, ternyata bawa sambal teri. Kenapa? Teri masih ada harganya. Artinya apa? Ini Allah memberi perbandingan yang luar biasa. Rasulullah membandingkan orang yang ada agama, orang yang ada bacaan Quran di rumah kayak orang hidup mahal, tapi kalau udah mati tidak ada harganya sama sekali. Walaupun dia pejabat, walaupun dia artis, kalau udah mati, bibirnya dijual 100.000 aja nggak laku. Nah, artinya apa? Begitulah rumah harus. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Jadi jadikan rumah ini menjadi tempat untuk ibadah. Mohon maaf, sekali lagi, kewajiban kita di dalam Ramadan ini, bagaimana? Karena ini juga Syahrul Quran. Ada 5 kewajiban terhadap Al-Quran. 1, membacanya. Tapi kalau kita hanya berhenti membaca, hanya dapat hadiah, tapi nggak dapat hidayah. Maka yang kedua, kita harus memahaminya. Supaya kita juga dapat hidayah. Karena Quran bukan hanya bacaan. Bukan hanya untuk cari pahala. Tapi the way of life. Artinya ini adalah bagian dari petunjuk yang harus. Ini hudal linas, hudalil mutaqin. Ini petunjuk. Maka kita harus memahami. Yang ketiga, inilah dalam rangka. Ini Quran yang disampaikan dalam tausiahnya Ustadz Abdul Somad. Bukan kita sekedar membaca. Kita memahami Al-Quran. Yang ketiga, kita harus menghafalkan. Karena nggak mungkin kita sholat kalau kita tidak bisa hafal Quran. Maka ayat mengenai baca Quran dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Kamu baca Quran dulu, baru hafalkan, baru bisa sholat. Karena tidak mungkin kita bisa sholat kalau nggak hafal Quran. Minimal Al-Fatihah, minimal trikul, kulhu, kul'au, kul'au. Tapi harusnya 11 lah minimal. Jangan sampai nanti mosok sudah Ramadan demi Ramadan kita hafalnya hanya trikul. Kulhu, kul'au, kul'au, kul'au. Nanti untuk tebak-tebakan anaknya. Wah, ya ini pasti kulhu. Enggak, kalau Selasa itu ina. Kalau Rabu, ini maka memperbanyak. Yang keempat,
kita meyakini dan mengamalkan. Quran diyakini dan diamalkan. Karena jangan sampai kami talil Quran, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, Al-Quran yal'anuhu, berapa banyak orang itu membaca Al-Quran, tapi Quran melaknatnya karena duru ma'a kitabil khaisu madaro. Kita harus beridar sesuai bagaimana petunjuk Al-Quran ini. Dan yang lebih penting lagi adalah kita menyebarluaskan. Baliu ani walau ayah. Jadi kalau sekarang teman-teman sekarang menjadi, mohon maaf, jadi pendengar sekarang, besok harus jadi pembicara. Semuanya jadi ustadz-ustadzah semuanya. Nah, karena khairukum man ta'alamal Qur'an wa alama. Orang yang baik itu yang belajar dan mengajarkan. Wau atof di situ tidak boleh dipisah. Sekarang belajar, besok harus mau mengajarkan. Dari segi Quran. Belum lagi dari kiri sholat. Sholat itu treatment yang luar biasa. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, karena kenyataannya orang yang berbuat keji dan mungkar tidak pernah didahului dengan sholat. Orang yang mau tawuran nggak pernah sholat 2 rakaat terus berdoa, ya Allah berilah kemenangan dalam tawuran nanti. Nggak pernah. Orang mau nyopet nggak pernah berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu nyopetun, ya nggak pernah. Kenapa? Karena itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Selain juga introspeksi ada mafhum mukhalafahnya. Kalau kita masih berbuat keji dan mungkar, maka dia belum puasa, dia belum sholat. Karena apa artinya sholat puasa kalau dia masih berbuat keji dan mungkar. Di situ juga bagaimana kita ke masjid aja. Saya selesaikan dulu, satu harus jadi musola. Yang kedua, rumah harus jadi maskanah. Maskanah apa, Ustaz? Yaitu tempat untuk bersakinah. Orang Arab itu kalau nanya rumah, aina taskun, di mana kamu bersakinah? Sakinah, aman, tentram. Makanya anak kecil kalau nangis, mohon maaf, selalu larinya ke rumah. Oh, tak bilangin bapakku, tak bilangin, ayahku, tak bilangin ibuku. Karena apa? Tempat berlindung. Dulu Namlah itu semut perempuan lagi. Itu ketika Sulaiman mau berangkat, itu mau lewat, maka masuklah kepada masakinakum. Masuklah kepada sakinah-sakinahmu. Maka tugas di dalam rumah bagaimana orang kerasan di rumah. Maka kalau ada suami-suami yang sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Kalau ada orang kantor pengen segera pulang, homesick terus, berarti dia sakinah di rumahnya. Maka pastikan kopi yang paling enak adalah kopi bikinan istri. Tapi nggak bisa masak, pesen ojek, ya itu semuanya. Ya sebelum suami datang sudah siap, suami datang terus dipanasin ulang. Yang ketiga, rumah harus jadi maulid. Tempat tumbuh kembangnya anak, artinya untuk itu dari sisi bagaimana dalam surat An-Nisa ayat 9 kita juga tumbuh kembangnya ketakwaan, tumbuh kembangnya akhlakul karimah, taklim ilmu nafi, dan juga makanya dulu dipakai untuk ayat KB. Jangan sampai meninggalkan dzurriatan di'afan, anak-anak yang lemah yang kamu takut terhadap kesejahteraannya. Kalau rumahnya itu tipe studio, rumahnya itu kamarnya hanya 2, rumahnya RSSSS, rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpek sekali. Tipenya 4L, anaknya 8, mosok kamarnya 2, jadi keluar lu laki. Maka jangan bikin anak terlalu banyak, yang 2 di rumah, yang 3 di musola, yang lain titipkan mertua. Maka 4 peran ini penting. Salah satu bagaimana memfungsikan rumah di saat pandemi, 1 jadi musola, 2 harus jadi madrasah, tempat di mana tumbuh ilmu-ilmu agama, karena orang yang baik di mata Allah, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, pahamkan agama. Yang ketiga harus jadi maskanah, yang keempat harus jadi maulid. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz Wijayanto. Luar biasa loh ya, saya jadi seorang bapak kadang-kadang suka merasa wah masih jauh nih tugasnya ya Pak Ustadz. Rumah harus menjadi tempat beribadah, benar-benar harus menjadi tempat bersakinah. Mudah-mudahan ketemu jodoh yang pas ya untuk keluarganya. Amin. Aminnya kenceng banget nih. Bukan di sisi semuanya. Oke, kalau sudah ketemu sama peserta didiknya, kurikulumnya sudah dijalankan, belajarnya juga lancar, pelatihannya juga aman. Nah, yang paling menakutkan adalah ujiannya nih. Lulus atau enggak. Nah, kira-kira seperti apa sih ujian di Madrasah Ramadan ini? Kalau penasaran akan kita bahas saat lagi hanya di Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TV One, kembali lagi di Indahnya Ramadan. Seperti janji yang sudah saya sampaikan di segmen sebelumnya bahwa kita pengen tahu nih, seperti apa sih ujian di Madrasah Ramadan ini, akan disampaikan oleh Ustadz Wijayanto. Silakan Pak Ustadz. Baik, karena
tujuan dari Ramadan itu mohon maaf hanya media supaya kita menjadikan diri kita orang insan yang bertakwa. Allah menfirmankan hampir semua orang Islam di Indonesia insya Allah hafal ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Boleh dibaca terjemah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Ada beberapa poin tapi singkatnya saja. Tujuan dari Ramadan ini kan media untuk menuju kepada ketakwaan. Nah, ujian ketakwaan ini yang namanya orang itu, mohon maaf, menuju kebaikan pasti ada ujian. Kan ujian itu bagian dari tanda cintanya Allah. Sesungguhnya Allah itu kalau cinta pada hambanya, maka dikasih ujian. Dan Anda akan menjadi luar biasa. Ujian ini kan sarana untuk bagaimana meningkatkan derajat di surga. Ujian ini bagaimana orang itu mohon maaf untuk mengetahui dirinya. Ujian itu bagaimana Allah kehendaknya. Artinya menjalankan kehendaknya. Ujian ini juga menghapus dosa-dosa kita. Karena orang itu tanda dia berkualitas adalah kalau dia bisa melewati ujian-ujian ini. Di sini juga ujian tidak sesuai yang kita harapkan. Karena amlil insani mata mana tidak semua orang itu mendapatkan semua yang dicita-citakan. Maka disitulah maka diperlukan ada hal yang tidak kita inginkan. Tapi kita harus lalui dan itu untuk kebaikan kita. Anak kecil kalau sakit itu mohon maaf ditanya pilih piknik apa pilih ke rumah sakit. Pilih piknik. Pilih makan obat apa es krim. Es krim. Kalau Rizky punya anak itu 3 hari anaknya bilahi taufik walidayah semuanya. Kenapa? Karena Allah tahu yang terbaik. Maka dikasih ujian-ujian ini untuk. Karena tidak semua harapan sama dengan kenyataan. Dulu yang senang sama Rizky banyak sekali. Kalau semuanya tercapai, masa istrinya 200 jadi masalah. Terutama mahasiswi yang senang dengan saya dulu banyak sekali. Kalau semuanya tercapai, masa istri saya 300. Untung hanya 1 yang jadi sekarang jadi istri saya. Dulu mahasiswi saya. Ya. Oh, iya. Gitu. Memang saya ancam kalau nggak mau nggak saya luluskan. Mau juga akhirnya. Bisa aja, Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, sekarang kita persilakan nih buat teman-teman yang ada di studio untuk memberikan pertanyaan. Siapa tahu mau bertanya kepada guru-guru kita, silakan loh. Manfaatkan kesempatan yang baik-baik. Yuk yang mau bertanya langsung angkat tangannya. Oke, silakan. Mana nih meja depan? Monggo silakan ada yang mau bertanya. Banyak sih mau bertanya. Silakan, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Adinia dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Izin bertanya Ustadz. Tadi kan dikatakan bahwa di bulan Ramadan ini salah satunya itu kita dapat latihan menahan emosi. Nah yang saya ingin tanyakan adalah apakah ada amalan atau doa untuk kita lebih bisa menahan emosi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, jelas dan padat. Ada nggak doa ini Pak Ustadz untuk menahan amarah, emosi? Kalau emosinya itu dalam keadaan berdiri, maka dia mesti duduk. Kalau dia dalam keadaan duduk, maka dia berbaring. Hadis Nabi SAW. Kalau dia dalam keadaan tidak wudhu, maka dia segera berwudhu dengan air dingin. Lalu kemudian sudah berwudhu, enggak juga hilang emosinya, mandi. Mandi enggak juga hilang, masuk ke kolam. Itu enggak ada dalam hadis. Yang terakhir yang masuk kolam. Berendam. Diajarkan mandi supaya setelah itu sholat sunat. Nah ini teknis yang diajarkan Nabi SAW. Tapi proses setiap hari selama 30 hari, puasa pertama sampai puasa hari 29 atau 30 itu adalah memang dari mulai azan subuh sampai dari imsak sampai ke azan maghrib, dia memang benar-benar menjaga emosinya sampai-sampai kalau ada yang ngata-ngatain, ngajak kelahi, ngajak berantem, caci maki, dia akan tahan dan dia berkata saya sedang puasa. Adapun bacaan-bacaannya adalah diantara yang diajarkan Nabi adalah ta'awuz. Ta'awuz itu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. A'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Maka sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi SAW ini kita laksanakan itu diantara
tuntunan dalam Islam. Karena Islam ini tidak hanya mengajarkan kita bagaimana sholat, bagaimana baca Quran, tapi juga bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana mengatur. Islam tidak melarang kita untuk marah. Saya tidak senang juga kalau kita setelah puasa, setelah ngaji, setelah ikut kajian indahnya Ramadan, lalu setelah itu umat Islam nggak marah sama sekali. Bu, suaminya dilarikan pelakor, saya ikhlas. Itu tidak benar. Islam meletakkan marah pada tempatnya. Bahkan Nabi pernah marah sampai dalam sholatnya marah. Allahumma al'an bani Ra'il, Allahumma al'an bani Zakwan, Allahumma al'an Usayyah. 1 bulan Nabi marah dalam sholat. Itu yang disebut dengan kunut nazilah. Laknatlah bani Ra'il, laknatlah Usayyah, laknatlah Zakwan. Karena ketika itu Nabi mengirim da'i-da'i, tiba-tiba ketika da'i itu dikirim, dibunuh di tengah perjalanan. Maka dibantai. Karena bukan hanya 1 orang. Ya, Habisi. Dipotong mereka, mutilasi. Maka Nabi marah, summa tarakahu. Setelah 1 bulan, Nabi berhenti berkunut. Maksudnya bukan kunutnya, berhenti laknatnya. Kata Imam Abdurrahman Ibn Mahdi, tarakal lakna fil kunut. Ditinggalkan, tidak ada kunutnya tetap, tapi laknatnya ditinggalkan. Artinya apa? Nabi marah. Tapi Nabi itu marahnya ketika terkait dengan umat. Kalau terkait dengan pribadi dia, patah giginya, meleleh darah dari pelipisnya, dia tidak marah. Sampai ketika dia berdoa, Allahumma qad daqat alayya, kata Nabi SAW, ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani bainan nas. Kepada engkaulah aku mengadukan kelemahanku, kerendahanku dan ketidakberdayaanku di antara manusia. Datang malakul jibal. Malakul jibal artinya malaikat yang menjaga segala bukit-bukit. Hai Muhammad, tunjukkan di mana bukit yang paling besar, paling tinggi, akan kutimpakan kepada penduduk Taif, rata mereka dengan tanah. Kalau sampai darah, waktu itu Nabi dilempar pakai batu, kena kakinya, menetes darah di sendalnya. Kalau sampai darah di kakimu itu jatuh dari sendalmu, menetes ke tanah, kuratakan bumi ini, kata malaikat. Tapi Nabi berdoa, apa kata Nabi? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, jadikan penduduk Taif ini orang-orang beriman, anak cucunya, supaya jangan sampai ada yang syirik. Coba seandainya Abdul Somad dilempar pakai batu, berdarah kakinya, datang malaikat. Hai Abdul Somad, kalau sampai darah menetes ke tanah, kuratakan mereka. Langsung saya injak-injakkan darah itu. Nah, ratakan mereka, ratakan. Lain urusan ya, beda ya. Mungkin sekalian boleh diberikan kesimpulan Pak Ustadz atas tema kita kali ini Iya, tentang pertama madrasah bahwa Ramadan ini. jangan sampai melewati Ramadan kita tidak dapat apa-apa kecuali ju'wal atas. Maka jadikan Ramadan ini untuk memperbaiki diri untuk menuju Syawal. Karena Syawal artinya peningkatan, latar kabunna tobakon antobak. Sungguh kamu harus meningkat setingkat demi setingkat, kata New Kid on the Block, step by step. Step by step. Ini bukan zamannya, ini anak-anak milenial semuanya. Kalau saya sih kolonial, mohon maaf. Jadi dari sisi ini maka jadikan Ramadan ini untuk menempa diri kita untuk menjadi lebih baik dari lebih baik dan ukurannya hanya 2. 1 hablum minallah dan hablum minannas. Masya Dan Allah. itu ada di dalam Ramadan. Alhamdulillah. Terima kasih pembelajarannya, ilmu-ilmunya juga. Ya Allah. Boleh langsung ditutup dengan doa untuk episode kali ini Pak Ustadz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik, mengamalkan amal yang baik, lalu kami kemudian mengiringinya dengan amal-amal istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah di dalam agama yang benar, di jalan yang lurus ini ya Allah. Allahumma hfazna min kulli su' wa syar. Jaga kami dari segala perbuatan keji, tercela, mungkar, sehingga dapat mengalahkan, merusak segala amal kebaikan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan besok kita ketemu lagi. Dan panjang umur, sehat semuanya. Sampai bertemu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.